Ya, pernyataan-pernyataan Presiden Macron itu kan sangat menyakiti umat Islam sedunia. Mohon maaf ya, jangan gunakan dalih bahwa Prancis itu merespon adanya pemenggalan kepala seorang guru. Ya, itu kan tindakan itu memang ya tidak sepenuhnya bisa kita benarkan. Ya, kita bisa memahami bahwasanya tidak boleh menggunakan atau main hakim sendiri. Ya, kalau tidak setuju dengan tindakan seorang guru yang mempertontonkan karikatur Nabi yang sangat melecehkan dan melukai hati murid-murid, itu kan jelas ada latar belakangnya. Jadi peristiwa Samuel Paty, insiden yang dia alami itu, ya itu kan ada sebab musababnya, ada asal usulnya. Tidak terjadi begitu saja. Kalau misalnya tindakan itu bisa dicegah, kan sebelumnya itu kan sudah diviralkan, ada video diposting di Facebook seorang wali murid ya sekolah tersebut menyatakan protes. Kalau sejak awal pemerintah Prancis, kemudian pihak sekolah, otoritas pendidikan, keamanan di sana itu sigap, ya ini tidak akan terjadi. Pemenggalan itu bisa diantisipasi dan tidak akan mengundang kemarahan massa gitu ya. Nah, tetapi itu kan tidak dilakukan dengan apa? Dengan dalih ini kebebasan berekspresi. Ini nggak benar. Iya, kebebasan berekspresi bukan untuk menghina simbol-simbol agama dunia, tokoh-tokoh agama dunia, apalagi yang sangat sakral kita hormati. Dalam Islam itu, Mbak, ya para pemirsa yang dirahmati Allah, itu bagi umat Islam ada 3 garis merah yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Ya, Allah, Rasul, Al-Quran. Kalau 3 ini dinista, umat Islam bisa melakukan apa saja, bahkan bisa di luar kontrol. Nah, ini sangat kita harus jaga ya. MUI ingin menjaga supaya umat Islam ini tidak murka, marah, ya bisa. Tetapi kalau orang itu menganggap bahwa itu adalah perbuatan yang sebagai kebebasan berekspresi, itu enggak, sama sekali enggak bisa dibenarkan. Dan pengadilan institusi di Eropa itu jelas kok menyatakan bahwasanya tindakan tersebut bukan kebebasan berekspresi, itu adalah penghinaan terhadap simbol-simbol agama. Itu Mas yang Romi, kan pertama. pemerintah Indonesia Ya, sudah jadi sudah memanggil yang begitu Duta Besar ya Prancis untuk gimana? Indonesia untuk meminta klarifikasi. Apakah hal ini sudah cukup begitu menurut Anda Apa yang cukup? dengan pemanggilan Duta Besar Prancis untuk Indonesia begitu? Ya, ya bagi saya pribadi menganggap itu belum cukup ya. Kita harus memberikan nota protes diplomatik yang keras, bukan hanya sekedar memanggil duta besar ya. Kedutaan besar Perancis malah setelah dipanggil oleh Ibu Menlu itu mengeluarkan rilis kedubes Perancis itu sama sekali tidak ada kata-kata penyesalan, menyayangkan gitu ya. Yang dilakukan oleh pemerintahannya, dalam hal ini presidennya. Sebab ini kan sudah dikecam di seluruh dunia. Tetapi justru malah mengajak orang untuk mengutuk radikalisme, kemudian kerjasama memberantas terorisme, dan tidak ada sama sekali penyesalan, permohonan maaf atas kata-kata Presiden Macron yang menyinggung umat Islam, bahwasanya Islam itu mengalami krisis di seluruh dunia. Kita harus merestrukturisasi Islam. Ini kan apa? Ini kan intervensi orang luar terhadap ajaran Islam. Nggak boleh dong. Ya, itu tata keramanya di mana seorang kepala negara ya. Baik, Pemimpin negara maju itu kan punya kewajiban moral untuk apa? Menjaga perdamaian sipil ya. Kemudian menjaga kerukunan baik, sosial, menjaga hubungan antar bangsa. Kita ini kan baik. warga dunia ya. Warga dunia ini kan agamanya beragam, dan Islam itu Baik, Pak agama Fahmi. nomor 2 terbesar Baik, loh di dunia loh. baik Yang Pak paling Fahmi, cepat kita akan langsung adalah di konfirmasi Eropa ke itu Kementerian Luar Islam. Negeri Indonesia. Pak Faizaz ya, apakah ada rencana pemerintah untuk melayangkan nota protes diplomatik? Dalam konteks hubungan antar negara, pemanggilan duta besar adalah salah satu wujud penyampaian sikap yang sangat tegas. Dan penyampaian nota diplomatik pun telah disampaikan melalui kedutaan besar kita di Prancis. Di sana juga kita dari awal bahkan sudah menyampaikan pertimbangan bahwa hal
hal-hal yang disampaikan akan memicu pergolakan di masyarakat Islam. Dengan demikian jauh sebelum atau beberapa hari sebelum kita memanggil Duta Besar Prancis, langkah proaktif telah dilakukan oleh Duta Besar kita di Paris atau instruksi Menteri Luar Negeri untuk melakukan pendekatan langsung ke pihak Kedutaan Besar Prancis dan menyampaikan posisi Indonesia dan juga menegaskan kembali bahwa Prancis sebagai salah satu negara yang memiliki posisi penting di Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, menghormati nilai-nilai toleransi dan perbedaan, dan juga menyampaikan penegasan kembali bahwa kebebasan berekspresi tidak bisa dilakukan dengan mencederai kehormatan, kesucian, kesakralan nilai-nilai yang dianut satu agama. Dengan demikian apa yang menjadi posisi prinsip Indonesia telah disampaikan secara jelas di Paris, di ibu kota Prancis. Dengan kata lain, posisi tegas tertulis telah disampaikan di Prancis dan pemanggilan Duta Besar Prancis di Jakarta merupakan wujud penegasan kembali apa yang menjadi posisi Indonesia atas perkembangan yang terjadi saat sekarang. Baik Pak Faizalsyah, benarkah tidak ada permintaan maaf atau kalimat penyesalan begitu setelah dilakukan pemanggilan dari Duta Besar Prancis untuk Indonesia ini? Seorang duta besar tentunya menyuarakan apa yang menjadi posisi pemerintahnya. Sampai saat sekarang belum kami mencatat adanya pergeseran atau perubahan posisi dari pihak Presiden Prancis sendiri. Dengan demikian saya tidak mencatat atau belum mencatat adanya satu ungkapan pernyataan yang berbeda dari pihak Kedutaan Besar Prancis di Jakarta. Dan hal yang sama pun juga kami monitor di berbagai belahan dunia yang lain, posisi Kedutaan Besar mereka juga tidak menunjukkan pergeseran. Namun dari sisi Indonesia, arti penting untuk menegaskan posisi Indonesia dan mengingatkan kembali tanggung jawab Prancis sebagai negara besar yang memiliki hak veto di PBB, negara yang memiliki sebagai negara kunci di European Union atau Uni Eropa. Di situ adalah kewajiban untuk memastikan bahwa nilai-nilai keberagaman dihormati dan dihargai. Dan yang kita juga tegaskan kembali adalah kebebasan mengkaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Dan sudah ada juga resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyebutkan bahwa tindakan terorisme dan ekstremisme tidak bisa dan tidak boleh dikaitkan dengan agama dan kewarganegaraan ataupun peradaban tertentu. Jadi rambu-rambunya sudah sangat jelas dan itulah yang kita ingatkan kembali untuk diindahkan dan diperhatikan. Baik. Saya ke Pak Arya. Pak Arya, kalau misalkan dalam waktu dekat tidak ada begitu permintaan maaf atau penyesalan dari Presiden Prancis, Anda melihat apakah seruan boykot ini akan terus meluas begitu ke negara-negara lainnya? Ya tentu ini akan meluas ya. Jadi tadi saya tetap bersandar pada teori tentang sekularisme tadi ya, bahwa yang dipraktekkan Prancis ini memang tidak umum, tidak lazim di negara-negara Eropa yang mereka bisa mengelola multikulturalisme, terus kemudian demokrasi, liberalisme. Maka memang kalau tadi ada diplomasi yang sifatnya responsif gitu, itu sangat tepat. Tapi itu juga harus terus continue sampai Prancis memang harus didesak atau diingatkan secara bersama-sama agar menghentikan pola sekularisme asertifnya tadi, sekularisme yang anti, agresif, dan represif terhadap praktek dan ekspresi keyakinan keagamaan. Karena ini juga pernah terjadi di Turki, negara yang sekarang memperingatkan Prancis. Dulu juga Turki seperti ini, juga sangat agresif, sangat asertif terhadap praktek ekspresi keyakinan keagamaan warganya sendiri. Dan kemudian akhirnya memang setiap negara yang mempraktekkan seperti ini, dia akan mengalami dinamika, baik di dalam, ataupun ekspresi dari orang dengan keyakinan keagamaan yang sama dari luar. Dan ini memang kalau kita lihat Prancis ini kan pusat perhatian dunia dan itu punya efek yang menular. Jadi memang kita harus terus melanjutkan diplomasi, juga tekanan-tekanan. Kita bisa memahami kalau ada tekanan-tekanan yang terus mengkritik selama tidak ada keinginan untuk mengubah haluan pendekatannya. Jadi ini jauh lebih detail. Baik. Kita tidak meminta mereka betul-betul menerima pola hubungan negara dengan agama dengan secara spesifik, tapi paling tidak misalnya seperti Jerman, itu kan dia Christian Democratic Union juga mengelolanya dengan cara-cara yang konservatif, pola sekularisme pasif dan tidak pernah mempraktikkan seperti ini. Atau di dunia kita bisa mencontoh Amerika Serikat, dan memang Indonesia secara
melingkar gitu, kita juga harus berbicara dengan negara-negara lain, misalnya dengan Amerika Serikat sebagai satu model negara yang sebenarnya secara praktek sekularisme tidak pernah secara direct, asertif, tidak pernah represif terhadap ekspresi keyakinan keagamaan. Jadi memang harus ditekan terus, seperti itu. Dan kalau perlu ada seruan, misalnya di MUI kan sempat ada seruan, ya kalau perlu diminta pergi duta besarnya dari Indonesia sebagai tekanan sampai dengan permohonan maaf itu disampaikan. Baik Pak Fahmi, baik Pak Fahmi, kami langsung konfirmasi ke MUI. Tadi sudah ada sebenarnya dari Dubes Indonesia di Prancis juga sudah melayangkan protes. Apa kemudian langkah selanjutnya yang MUI masih harapkan diambil oleh pemerintah Indonesia? Ya, saya harapkan begini, karena tindakan penghinaan terhadap Islam itu dilakukan secara officially ya, presiden langsung yang memimpin tindakan yang anti-Islam ini, Islamofobia ini, maka sudah selayaknya Presiden Republik Indonesia yang juga bicara langsung di depan publik Indonesia dan juga publik dunia. Kita ini negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, Mbak. Ya, jangan hanya Turki dong yang tampil atau presiden apa gitu ya. Mereka itu jauh lebih kecil dari kita komposisinya. Ini Presiden Republik Indonesia ini harus bicara di dunia internasional, ya, face to face, head to head. Ya, saya tidak mengatakan tidak ada, jangan ada hubungan antar negara, tidak ada permusuhan. Tapi ketegasan menyampaikan aspirasi umat ini penting. Jadi selain tadi sudah memanggil duta besar, kalau perlu Presiden bicara ya di depan media, di depan pers, kemudian menarik duta besar Indonesia pulang, Mbak. Ya, sementara. Karena ini bukan main-main. Ini bukan main-main ya. Presiden Macron sudah meminta Grand Sheikh Al-Azhar untuk membantu menurunkan tensi ketegangan ya, gerakan boykot di Timur Tengah, tapi ditolak keras oleh Sheikh Al-Azhar. Jadi sikap ulama jelas. Ya, tidak abu-abu ya, dan ini jelas ini tidak boleh menjadi eskalasi. Jadi saya mengkhawatirkan begini, dari tweet yang ditulis oleh Grand Sheikh Al-Azhar itu jelas ada upaya-upaya untuk memasukkan, menjebloskan, mengkapitalisasi ya Islam ini dalam konteks pertarungan politik global. Ya, semoga harapan dari MUI bisa didengarkan begitu oleh pemerintah Indonesia, begitu ya Pak Fahmi. Menjadi spekulan, jadi korban. Baik. Terima kasih Pak Fahmi Salim sudah bergabung sama kami, dan juga ada Pak Teguh Faizasyah dan juga Pak Arya Sandi Yuda.